Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi tidaklah meninggalkan dinar, tidaklah meninggalkan dirham, tetapi yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi. Ketika seorang ulama wafat, seolah-olah alam semesta pun ikut mati berduka atas kepergian para penjaga bumi. Karena wafatnya seorang ulama, tidak hanya hilangnya jasad, tetapi terbawanya cahaya ilmu agama yang menerangi hati manusia. Dengan ilmu agama, segala bentuk perilaku jahiliyah serta kemaksiatan dan ajakan syaitan bisa dihindari, dan dengan ilmu agama alam semesta pun terlindungi dari kerusakan karena ulah manusia yang kurang mengerti di dalam hal ilmu agama. Para sahabat sekalian, kedudukan dan kemuliaan seorang ulama tentu dikarenakan ketinggian adab dan ilmunya. Bahkan saking tingginya kedudukannya dianalogikan seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan bintang di malam hari. Dapat kita bayangkan perbandingan yang tidak sepadan antara cahaya bintang yang nampak setitik dengan cahaya bulan purnama yang besar, maka sangatlah wajar bila ulama disebut sebagai pewaris Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kematian ulama dikatakan oleh Nabi SAW adalah musibah yang tidak dapat tergantikan, sebuah kebocoran yang tidak dapat ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam, meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setiap ulama memiliki kekhasan tersendiri. Memang kepergian seorang ulama akan muncul pengganti di generasi berikutnya, tetapi tetap saja tidak pernah dapat menggantikan karakter dan tingkat ilmu serta kekhasan yang dimilikinya. Para sahabat sekalian, adakah makna khusus jika kematian itu dialami oleh orang-orang alim? Apa maksudnya jika para ulama yang wafat? Adakah Islam memberikan maksud tertentu atas hal ini? Inilah maknanya jika banyak ulama yang wafat. Yang pertama, hilangnya ilmu dari muka bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi alim ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggenggam ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hambanya, namun dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat
dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, wafatnya ulama merupakan musibah yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mautu alfi 'abidin qa'imil laili sha'imin nahari ahwanu min mauti 'alimin basirin bihalalillahi wa haramih." Kematian 1000 orang ahli ibadah yang rajin sholat malam dan puasa di siang harinya tidaklah sebanding dengan kematian seorang ulama yang mengerti halal haramnya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wafatnya seorang ulama merupakan tanda dari tanda-tanda datangnya kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yusbital jahlu." Sebagian tanda datangnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tinggallah kebodohan. Para sahabat sekalian, itulah tanda-tanda jika para ulama telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya tanda-tanda ini adalah tanda yang menyedihkan untuk kita. Selain karena hilangnya ilmu, karena musibah besar, juga karena kiamat yang dekat jika banyak ulama yang wafat. Semoga hal ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita agar kita selalu melaksanakan amal soleh dan mengikuti jejak para ulama dan mengamalkan ilmu-ilmu yang diwariskan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.